Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Widyasari, saya dari Fakultas Ilmu Psikologi Esa Unggul. Nah, saya di sini akan mewawancarai beberapa narasumber tentang implementasi nilai-nilai Pancasila yang ada di kehidupan kita. Contohnya pada masa pandemi kita saat ini, dan juga berkaitan dengan Undang-Undang Omnibus Law yang sempat heboh di masyarakat kita. Nah, apa aja sih nilai-nilai yang ada di dalamnya? Nah, kita akan mewawancarai beberapa narasumber. Check it out. Kita lihat ya. Saya sedang bertemu dengan narasumbernya. Kita kenalan dulu siapa narasumbernya. Nanti kita akan tahu siapa dia. Baiklah, kita tanya. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Oke, boleh perkenalkan Pak, Bapak siapa? Saya nama Misanto. Profesinya sebagai apa nih Pak? Freelance. Freelance, oke. Banyak dong usahanya berarti freelance-nya Pak ya? Nah, saya mau tanya nih Pak mengenai ideologi Pancasila yang dikaitkan dengan Undang-Undang Omnibus Law. Apakah pendapat Bapak plus minusnya itu seperti apa ya Pak, kalau boleh tahu Pak? Ya, mengenai Undang-Undang Omnibus itu paling pokoknya kue jawantah daripada Pancasila. Karena di Omnibus Law itu undang-undang yang paling mutakhir, yang paling bagus. Yang paling bagus. Apa sebabnya? Karena ini dulu waktu undang-undang yang dulu, contohnya tenaga kerja saja. Tentang tenaga kerjaan. Tenaga kerjaan. Dulu memang betul. Pesangon 30 bulan. Sekarang dibikin 25 bulan. Tetapi di balik 25 bulan itu masih ada lagi tenggang yang dibayar sama pemerintah itu 8 bulan. Jadi kalau dihitung-hitung 33 bulan. Terus dan ada masih dijamin juga sama pemerintah untuk dicarikan pekerjaan lagi. Undang-undangnya di situ sebetulnya nggak boleh sepotong-sepotong. Oh, kan kemarin sempat banyak isu ya Pak ya. Katanya ada beberapa yang seumur hidup dikontrak. Apakah itu benar atau bukan Pak? Itu salah besar. Salah besar. Itu hoax. Hoax ya Pak ya? Hoax. Nggak ada namanya kontrak seumur hidup. Sekarang orang kerja kontrak 1 tahun itu harus dapat pesangon minim 1 bulan gaji. Kalau dulu orang tenaga kerja kontrak setelah diberhentikan tidak dapat pesangon. Tapi untuk Omnibus kerja 1 tahun diputus harus untuk dapat 1 bulan gaji. Untuk pesangonnya? Pesangonnya. Oh, kalau untuk outsourcing gitu Pak, apakah masih berjalan kah? Apakah seperti apa tuh Pak? Masih, dengan outsourcing undang-undang? juga masih berjalan. Tapi setiap kontrak itu kalau kita diberhentikan itu berarti pesangon harus berjalan. Jalan umpama di kontrak 3 tahun, berarti dapat pesangonnya 3 bulan gaji. Per Terus tahun? per tahun 1 bulan. Oh. Per tahun 1. Plus ada plusnya. Plusnya dapat jaminan dari pemerintah. Jaminan dari pemerintah. Untuk kalau ngelamar kerjaan apa segala macam nanti dari pemerintah itulah yang akan jamin. Oke. Nah, kalau itu kan untuk masyarakat kita sendiri ya Pak. Kalau untuk perusahaan itu sendiri, nah perbedaannya apa tuh Pak dengan undang-undang yang lama dengan yang baru Pak? Untuk perusahaannya itu tersebut. Sebetulnya undang-undang yang baru sama undang-undang yang lama untuk para pekerja itu lebih enak yang sekarang. Yang dirugikan aslinya itu perusahaan. Perusahaan yang dirugikan. Yang dirugikan apa sebabnya? Kalau dulu perusahaan memecat seseorang, pegawai lah, Ya. tanpa pesangon pun bisa. Yang penting bikin surat pernyataan pengunduran diri, kan begitu. Tapi kalau sekarang tidak bisa.
omnibus law tetap harus dibayar. Wajib dibayar itu ya? Harus dibayar. Oke. Karena kalau tidak nanti akan dilaporkan ke tripartit. Oke. Nah, kaitannya dengan ideologi Pancasila saat ini apa tuh, Pak? Kaitannya? Kaitannya sama ideologi Pancasila. Iya, betul. Sila pertama. Sila pertama. Ketuhanan yang Maha Esa. Ada nggak negara pemerintah mendiskreditkan satu agama? Tidak ada, sama rata semua, Pak. Semua sama rata. Dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya, Pak. Sekarang adil nggak? Kalau bilang nggak adil, yang nggak adilnya di mana? Yang paling adil cuma Allah. Betul. Ya. Ketiga, ya kan, persatuan Indonesia. Indonesia dipersatukan dari Sabang sampai Merauke, dibangun oleh Presiden. Pembangunan besar-besaran semenjak zaman Pak Harto sampai SBY. Apa yang dibangun? Tidak ada. Baiklah. Terus kerakyatan yang dipimpin oleh Presiden tidak pernah intervensi DPR. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekarang ini Menteri Sosial lagi-lagi gila-gilanya. Dia turun langsung ke lapangan menemuin fakir miskin, yatim piatu. Untuk apa? Mensejahterakan dia semua. Contoh yang paling konkret kemarin, 15 orang tunawisma dimasukkan kerja ke Wika. Itu aja yang paling penting. Kalau orang ini bilang wah agama terutama kriminalisasi, yang dikriminalisasi siapa? Kan nggak ada. Terkecuali teman saya sholat nggak boleh sama pemerintah, itu kriminalisasi namanya. Yang ditahan, ditangkap apa segala macam karena ucapan dia. Oke. Baiklah, Pak. Terima Sampai kasih. di sini mohon maaf kalau ada kekurangannya. Bila lebih itu punya Allah. Baiklah, terima kasih ya Pak ya atas penjelasannya. Jadi udah tahu ya kaitan ideologi Pancasila dengan Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law itu seperti apa. Jika ingin tahu lebih lanjutnya, enggak belajar, tinggal cari di Google banyak kok. Nah, terima kasih. Baiklah, ini narasumber yang kedua, boleh memperkenalkan diri. Nama saya Larasati, saya profesi sebagai mahasiswa di Universitas Unggul, Prodi Ilmu Gizi. Oke, baiklah. Saya di sini ingin bertanya tentang ideologi Pancasila dikaitkan dengan keadaan pandemi saat ini. Menurut pandangan Laras sendiri nih, apa kaitannya dengan ideologi Pancasila di saat pandemi seperti ini? Menurut saya di saat pandemi saat ini kan kita dituntut untuk belajar di rumah. Segala sesuatu yang biasanya kita kerjakan di luar sekarang harus terbatasi oleh adanya COVID dan semua harus dikerjakan di rumah. Jadi mau nggak mau semua urusan kita harus dikerjakan di dalam rumah kan. Okay. Dengan banyaknya waktu di rumah kita juga bisa lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi masuknya ke ideologi Pancasila yang pertama. Jadi dengan COVID ini juga banyak masyarakat yang harus terhenti bekerja atau pemotongan gaji karyawan. Dengan hal tersebut banyak masyarakat yang merasa dirugikan kan dengan adanya COVID-19 ini. Jadi dengan COVID ini juga pemerintah banyak memberi bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak COVID-19 ini. Oh, seperti itu. Contoh bantuannya yang diberikan pemerintah itu seperti apa? Seperti sembako yang dibagikan, terus juga
ada uang. Jadi sesuai dengan sekiranya masyarakat ini membutuhkannya itu apa, seperti itu. Kalau misalkan kayak kita nih mahasiswa, diberikan bantuannya apa? Karena kita nih kan tidak belajar secara langsung, kita kan secara online. Nah, pemerintah itu ngasih apa untuk mahasiswa? Kalau dari segi mahasiswa, karena kan kita belajarnya lewat online menggunakan internet dan pasti juga banyak memakan kuota, jadi bantuan dari pemerintah itu berupa kuota. Kuota Jadi gratis ya untuk iya. mahasiswa. Nah, itu dikaitkannya dengan sila keberapa ya kalau boleh tahu, ideologi yang mana? Kalau untuk dari bantuan itu sila ke-5. Kelima. Iya. Oke, baiklah. Selain itu ada lagi tambahannya, mungkin kesimpulannya dari semua dari semua perkataan yang tadi jelaskan, ada kesimpulannya, boleh disebutkan kesimpulannya itu apa ya? Kesimpulannya sebenarnya banyak dampak negatif dan positif juga sih untuk Plus minus OSIS. ya jadinya Iya. ya. Oke, plus minus. Dampak negatifnya ya kayak planning yang udah kita buat sebelumnya harus terhandle dengan kondisi saat ini kan. Mungkin hari yang tadinya ada acara ini harus tertunda juga, banyak pokoknya. Tapi positifnya yaitu kita jadi lebih banyak di rumah, lebih bisa dekat dengan keluarga, dan juga lebih bisa jauh mendekatkan diri kepada Allah. Oke. Tapi kan dengan adanya pandemi kan untuk perekonomian kita kan semakin menurun. Iya. Nah, ada kan cara lain untuk membangkitkan perekonomian kembali kan? Nah, contohnya seperti apa gitu di masa pandemi seperti ini? Di masa pandemi seperti ini emang yang saya bilang tadi kan banyak sekali orang yang merasa dirugikan karena Betul. ini kan, maka dari itu juga banyak orang-orang yang tadinya tidak berjualan, banyak juga yang menjadi jualan kan. Oh, jadi media internet sebagai Iya, medianya iya, untuk benar. berusaha ya. Yang Oke. banyak sekali sekarang orang-orang yang berjualan online seperti itu sih. Untuk menambah pendapatan mereka. mm-mm. Oke. Terima kasih ya untuk penjelasannya malam hari ini, Laras. Sama-sama. Terima kasih. Oke, jadi itu kesimpulannya dari rekan saya atau narasumber saya, penjelasan mengenai ideologi Pancasila yang dikaitkan dengan masa pandemi pada saat ini. Terima kasih. Nah, jadi kesimpulannya, narasumber yang sudah saya wawancara yaitu seberapa pentingnya sih nilai Pancasila yang ada di dalamnya. Ternyata itu banyak sekali yang bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Cuma bukan hanya sekedar Pancasila, tetapi makna yang di dalamnya itu apa, dan kita bisa mengamalkannya setiap hari di kehidupan kita tanpa kita harus menyepelekan Pancasila. Ternyata itu sangat penting bagi negara bangsa Indonesia kita. Nah, jadi sekian dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.